Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, bila ada jenazah sudah datang atau di atas, yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Ibu ikut hadir saat itu, ya usahakan dalam sakaratul mautnya itu laqinu mautakum la ilaha illallah. Tatibkan jenazah ini. Ya. La ilaha illallah. Ya, sampai dia ikut mengucap. Terus itu dia mengucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalul jannah. Insyaallah jannah. Nah, itu makanya perlu bimbingan orang yang sedang sakarat atau orang yang sakit, kita tunggu, ditunggu sama keluarganya. Maksudnya untuk itu. Kemudian setelah yakin dia meninggal, Bapak jangan lupa kalau keluarganya sudah kumpul semua, ada semua keluarga inti yang di situ yang bisa mengambil keputusan, segera diurus. Kalau di rumah sakit 2 jam setelah dinyatakan dokter meninggal, baru dipindahkan ke kamar jenazah, baru bisa keluar dari rumah sakit. Demikian juga kita, ya, begitu meninggal di rumah, kemudian langsung kalau di rumah sakit perawatnya langsung diurus, Pak. Kalau baju nggak dibuka kalau di rumah sakit, hanya dagu, ya, diikat. Dagu itu apa? Rahang Bapak. Maksudnya apa? Karena otot rahang bawahnya sudah tidak bisa mengatur, makanya disetting atau dibuat supaya mengatur dengan cara diikat dagu ini, rahang bawah atas. Maksudnya tidak mengarah, agar tidak mengarah, biar dia terkatur. Kalau terkatur itu bagus, Pak, indah dilihatnya. Kemudian bagian-bagian yang lain, mumpung masih lemas, ya, mumpung masih lemas, ada tenaga, itu kita siapkan, terserah mau kita bentuk. Bapak-bapak yang yakin akan menjadi sedekah, ya, yang lulus silahkan jadi masalah, ya. Terserah keyakinan kita, tapi mantapnya kayak apa gitu ya. Karena apa? Itu mumpung masih baru. Kalau sudah lama nggak bisa dibentuk, Pak. Makanya mumpung masih baru, itu semua bersedia dibentuk semua itu. Kaki diikat, betis diikat, maksudnya biar nempel. Kalau nganak gini aja kan pegar aja gitu. Nah ini bentuk tuh, dibentuk, ya. Ujung jari biasanya diikat, ujung jari jempol, ya, dan lutut. Maksudnya biar apa? Biar lepas. Jadi kalau udah kaku, dilepas ya gini aja tuh. Kemudian hormati si mayit, buatkan tinggi, ditaruh di atas dipan, jangan di lantai. Ya, hormati. Jadi jenazah ini kita disuruh untuk tetap menghormati sebagai menjadi hidup. Ini ditinggikan semacam ini. Boleh semacam ini, boleh taruh di dipan, pokoknya di atas. Jangan sampai di lantai. Maaf, kebanyakan orang kita kapan saya lama itu tadi di bawah, biasanya taruh di kasur doang di bawah. Maaf, ini kalau terlalu lama juga tidak baik. Kenapa? Serangga datang, Pak, semua itu datang karena sini sudah mulai habis. Keluar nih, ini pengalaman saya ya. Ya. Terus semut itu biasanya di pusar, Pak, nempel di pusar atau di kelopak mata. Ya, baik. Panjangnya berapa, Pak? 2 cengkal atas, 2 cengkal. Gampangnya gitu ya, bukan di cengkal aja. Kalau ibu meteran, emang kalau jahit semuanya siap meteran, enggak. Cengkal aja, Pak. Cukup. Ya. Tinggi badan kita ambil kain yang sudah dipotong, ya. Ini kita bersihkan 2 cengkal. Nah, ini prosesi ya. Siapkan ya, perhatian. Jadi kita ambil talinya dari pinggir kain taman, sebelah kanan, sebelah kiri, boleh silakan. Ya, kita butuh ikatan berapa, Bu? Ganjil. Boleh 3, 5 atau 7. Ya, disiapkan. Nah, kita ambil dari tepi kain kapan. Kita gunting. Kain kapannya ini kain kapan, tepinya kita ambil 7. Pinggirnya aja gunting sampai habis, ya. Diperkirakan. Kita butuh 7, 5 atau 3. Sesuaikan dengan ini loh. Kalau anak bayi nggak usah sampai 7, kebanyakan atau 5. 3 aja nggak apa-apa. Ya. Baik,
Kemudian kita potong 3 lembar. Ya, kita potong 3 lembar. Untuk laki-laki, ibu-ibu disesuaikan ditambah dengan ukuran. Nah, ini udah kita potong. Baik, pertama kita ambil tepinya. Ini 7 ya, Bu. Kemudian kita siapkan. Maaf, ini diangkat dulu, Bapak. Ya. Ini enteng ya, kalau boneka aslinya berat, Pak. Harus ada 6 orang, 3 kanan 3 kiri atau 8. Baik, sebelumnya kita siapkan ya, tali sudah siapkan ya. Ini ukurannya disesuaikan besar 3 kali badan, 3 kali bahu ya, minimal. Tapi sekarang jangan boros, cukup ya. Ya, kita buat 1, 2, kita buat 5 aja karena ini kecil. Ini nggak apa, suara saya keras nggak apa. Yang bisa teriak, Pak, komandan rebung. Ya. Ini kita taruh bagian yang di atas, tidak perlu panjang banget ya, cukup disesuaikan karena cuma di ujung ya. Ya, ini makanya saya bedakan. Ini yang di badan panjang sesuai badan, ini di ujung kaki dan ujung kepala. Ya, disesuaikan ya. Usahakan yang bagian badan tadi ya itu dipotong jadi 2 untuk membedakan ujung kepala dengan ujung kaki. Nah, karena kalau di atas kepala terlalu panjang juga repot, nanti digunting juga sayang. Nah, ini kita pakai 5 ya. Dan biasanya kita menyiapkan 8 ikatan. Kenapa? Karena ada alas lagi. Biasanya apa? Tikar. Kalau nggak ada tikar, pakai jari atau jari kain batik. Karena apa, Pak? Sekarang yang tikar susah. Pengrajin sudah jarang pengrajin itu. Baik, ini kita pakai pahang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ujung kepala, ujung kaki, sikut, punggung, lutut. Yang pakai 7 ditambahkan di leher sama di mata kaki ya, yang pakai pahang 7 silakan, tidak masalah. Kemudian kita ambil 3 lembar kain tadi yang telah diukur ya, 3 kain yang sudah diukur sesuai dengan tinggi jenazah. Baik, ini lapisan pertama. Bapak Ibu, kalau lebar kainnya sudah mencukupi syarat 3 kali bahu, tidak perlu dimiringkan. Artinya dimiringkan, biasanya kalau dimiringkan itu karena lebar kainnya kurang ya. Saya pakai yang kurang dulu ya. Kalau nggak kurang, ditumpuk 3 ya. Nah, pertama kita pakai kepala sebelah di sini ya, tunjukkan, nggak apa-apa di sini atau di sini nggak jadi masalah. Kepala dari sebelah sini. Maka yang pertama kita ambil kain ini yang kurang. Nah, ya, gitu. Karena apa? Lebar kain kita itu 90, 110 biasanya. Paling biasa 110. Kalau mau pakai kain spray ada 150 lebarnya, itu yang kita butuhin. Kalau ibu punya duit itu pakai yang itu. Kalau nggak pakai yang punya 190. Kalau nggak pakai yang 90 boleh, silakan, bisa. Nah, kita yang tugas bisa menyiasati ini. Kalau kainnya kurang, jangan Bu, kainnya kurang. Begini, biar boleh. Kita usahakan bisa yang ini, ya. Baik, ini yang ke-1. Yang kedua, ya, dilebarkan ke sebelah kanan. Ya, disilang. Letter V. Ya, V ini ya. Yang di atas lebih lebar, yang di bawah lebih kecil.
Ya. Oke. Nah, yang ketiga ini di tengah-tengah, ya. Nah, begini. Baik. Ini yang ketiga, khusus orang gemuk. Khusus orang gemuk ya. Artinya kalau begini, ini nggak ketutup. Maka kita siasati lapisan yang ketiga, kita memakaikannya dari atas. Kita tadi ada lebihan berapa, Bu? 2 atas, 2 bawah. Jadi ada 4 jengkal. Ditambah leher. Dari kepala sampai leher. Jadi ada 5 jengkal. 5 jengkal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini namanya menyiasati agar bahan yang sudah ada bisa terpakai. Ya. Nah, ini kita anggap 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lipat begini, yang kecil di bawah, artinya ya, yang kecil di bawah, biar ini dari pundak sampai punggung dijepit sama badan kita, badan si jenazah. Kemudian kita lubangi bagian depannya. Nah, ini Tinggal soblong. iya, tinggal soblong. Ya. Kan gua membeli. Kalau untuk ibu-ibu yang ketiga begini posisinya. Ya, untuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu atasnya maaf ada ini payudara, jadi harus ditutupi. Jadi ditutup dari atas, ya. Oke. Cara maskernya ini dia. Ini jadi kayu baju, Bu. Ya, leher. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Ya. Tadi yang kecil di bawah, ya kan? Yang kecil. Nah, ini nanti kecebet di badan kita, yang ini di atas. Kemudian yang atas ini kita lipat sampai ke atas ujung. Sampai ke kepala. Nah, begini. Ya. Kemudian setelah ini, ya, untuk yang ibu-ibu mana? Ini saya langsung ibu-ibu dulu ya, karena 5. Kalau laki-laki ini cukup. Untuk laki-laki cukup begini. Baik. Kemudian sekarang saya contohkan bikin apa namanya? Kerudung ibu-ibu. Ini kita buat diagonal. Ujung sama ujung kita temukan begini. Lebar kain. Ya, diagonal misalnya kalau matematika atau segitiga. Kemudian kita gunting. Ini disesuaikan saja ya. Ibu besok praktek ya. Entah nanti pertemuan kedua saya siapkan begini biar hemat kain kapannya. Ibu yang punya boneka ini bawa buat latihan. Barbie apa? Kemarin juga bisa diangkat tuh. Nah, Ya. makanya saya Panana buat ini buat latihan ini. Ya. Ini telah digunting. Ini untuk ibu ya, kerudung ya. Ini kalau kainnya bagus, cuma ditarik ini langsung tarik. Ini kain yang minimal 110 lebarnya. Kalau yang 90 nggak bisa dirobek kayak gini. Iya, harus digunting. Kenapa? Nah, ibu-ibu
ini kerudung, ya, taruhnya di lapis kedua sebelum lapisannya ketiga, ya. Bapak juga harus bisa karena nanti istrinya nih, ya, ngurus istrinya. Gantung mana yang duluan. Nah, iya. Artinya dua-duanya harus bisa, gitu kan? Jangan terbalik, ya. Yang kuncinya, yang segitiga tetap di bawah, ya. Ibu-ibu tahu lah, makanya bapak-bapak yang belum pernah pakai kerudung ya. Nanti logikanya pakai kerudung. Jadi setelah lapis kedua, baru dipakaikan kerudung untuk ibu-ibu. Bapak-bapaknya nggak boleh pakai kerudung, karena contoh Rasulullah tidak pakai imamah, tidak pakai gomis dan imamah. Jadi gitu aja. Makanya orang haji gitu aja begitu. Orang yang itu ya syahid juga begitu ya. Mukanya terbuka aja kelihatan. Ya. Nah, selanjutnya untuk ibu-ibu anggap ini sarungnya. Sisaan. Ya pokoknya seperti macam sarung lah gitu ya. Ini sarung panjang bisa juga. Nah, ini pampersnya, ya. Ibu-ibu kain panjang aja dibuat, kira-kira 2 jengkal, ya. 2 jengkal 1, 2. Kemudian dia bujur sangkar, tepinya digunting buat tali, ya. Bisa ya, kayak popok bayi. Nah, popok bayi ya. Biasa juga ya, harus bisa bapak juga. Kalau ibunya nggak ada, ya. Kemudian ini ditaruh di atasnya, taruh. Popok apa? Iya. Ya. Oke. Kemudian setelah ini, kalau ada kasus ya, dia habis dioperasi, perutnya 7 hari di dapur, maka di sini dikasih kapas, di pampersnya ini kapas. Ya, kapas ukuran kira-kira nutupin bokong sama kubulnya, ya. Jadi disiapin. Kemudian di sini dikasih minyak wangi, dikocrotin minyak wangi yang banyak. Boleh serbuk, cendana, kapur barus. Ya, ini cendana, banyak Bu. Ini nggak saya buang, saya. Boneka katanya yang wangi nggak apa deh. Keluar dari kayak gini nggak gagal. Tapi ini udah, ya. Kemudian kapur barus semua, ya, sampai dari, selain kalau ini cukup, usahakan dari punggung sampai ke bokong. Bokong, ya, kasih semua, ya. Oke, ini dicukup. Setelah itu kita datangkan jenazahnya. Berdua dong, 3. Ya. Lima. Kan anak-anak ke 1 itu. Setelah ini apa tadi? Anggota sujud dikasih. Nah, harus ingat tuh. Setelah datang anggota sujud kita kasih minyak wangi. Ya. Kalau dia biasa pakai kasturi, alhamdulillah karena minyak wangi dari ini masih ada. Mau sholat kan kasih minyak wangi, ya. Usahakan. Kesukaannya dia kalau bisa, ya. Jangan yang beralkohol, ya. Yang bisa kita sholat. Kalau ini asli nggak apa-apa Bu. Champion League. Karena terlalu banyak keluarnya, ya. Dahi, ya, kasih dahi. Kemudian hidung.
Kemudian telapak tangan, dua telapak tangan. Kemudian lutut. Dengkul atau lutut? Dengkul. Ya. Terus sama bawahnya, punya dengkul ke bawah ya. Dengkul. Kemudian ujung jari. Lima-limanya harus kena tuh. Ya, kan kalau sholat kan semua kena semua kan. Baik. Kemudian ketiak. Ya. Ditetesin. Makanya kalau orangnya istilahnya royal, bukan cuma dielus, kocrokin banyak. Semakin bagus semakin bagus. Dia akan menghilangkan aroma yang tidak sedap nanti kalau keluar. Ya, nanti begitu. Baik, ini syariat. Baik, setelah ini tadi dibakarkan, apa tadi? Minyak wangi, anggota sujud. Sekarang kita memakaikan pepes. Karena kita latihan, nggak apa-apa kita buka. Latihan harus bisa, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi aslinya begini Bu ya. Tangan kita di bawah, kita ambil ini dari tengah-tengah, dari selangkangan, tangan kita masuk ke bawah, kita ambil. Nah, ya. Nah, aslinya begini. Udah jadi begini. Ini ngikatnya masih di bawah ya. Nanti ibu latihannya di bawah. Karena ini contoh hasilnya kayak apa? Ini begini, ikat. Ikatnya boleh ikat hidup atau ikat mati karena nggak ada yang buka lagi di sini. Kecuali di atas nanti, ya. Nah, jadinya begini. Ini kalau dia keluar ngandut di sini, Pak. Tidak jatuh kayak apa? Fungsinya pempes atau tuba gitu ya. Ini di sini. Ya. Ya. Nah, ini kita mengerjakannya di bawah hijab. Ya. Oke ya, bentuknya kayak gini. Ya. Ini kalau mau rapi ya pasti pokok lah, ya. Pokok. Mau kalau mau dibentuk lagi seperti celana dalam boleh. Gini aja boleh, ya. Intinya kalau kotoran jatuh keluar tidak mengenakan tembakan, cukup di kapasnya. Ya. Baik. Lanjut. Setelah ini ya. Ini kalau ada luka, semuanya lukanya ditutup kapas. Apalagi lukanya luka basah, nanah, ya. Kalau keluarga sendiri, orang Jawa bilang, ya dia mampu lah dikasih, ya. Tapi kalau orang lain biasanya agak gimana gitu kan, menurut orang lain. Nah, makanya kita harus menganggap jenazah ini adalah keluarga sendiri. Jadi kita benar-benar, ya, benar-benar dengan ikhlas melayani, ya. Nah ini kalau ada luka di belakang atau di depan, kita tutup dengan kapas dulu. Kalau perlu di plester, tadi ada plester contoh ya, tapi plesternya yang bisa hancur, jangan yang plastik. Ada plester yang dari kain gitu ya. Baik, setelah ini dikapasin ya semuanya, maka kita mulai baru. Ini posisinya kalau laki-laki cukup segini ya, sampai dada. Nah, ini perempuan, kalau perempuan sampai kepala. Kemudian perempuan, jangan lupa bapak-bapak, nanti kalau ngurus istrinya, rambutnya dikepang, jadi bapak harus belajar ngepang ya. Kalau rambutnya dipotong? Jangan, nggak boleh dipotong. Nggak boleh dipotong. Kalau dipotong kecuali itu pengecuali. Kalau selama masih bisa dikepang, dikepang. Kalau nggak bisa, kayak korban nggak bisa dikepang, jangan dipaksain. Susah, nyusahin. Gimana ngepangin? Ya, baik, dikepang 3. 1 di sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian di tengah-tengah. Tengah-tengah, jadi kayak tanduk. Di sini, sama di sini, ya. Kepang panjang sini, ke belakangin. Ya, saya nggak bawa boneka perempuan sih. Ya. Ada saya kepang dulu. Ya, selanjutnya, nah, untuk ibu-ibu setelah pakai pampers, dipakaikan sarungnya. Dari mulai sebelah kanan dulu, ya, bagian kanan. Ini ditarik.
hijabnya ketutup, ya. Turun kanan. Ini rapi. Kayak kalian contoh ya. Ablak aja. Diablakin, tapi separuh-separuh, jangan agak banget. Nah, ya. Nah, begini Bu, sarung Bu ya. Pokoknya fungsinya semacam sarung. Ya. Baik, alhamdulillah rapi, yang rapi mungkin, seketat mungkin. Nah, kalau ibu-ibu pada saat ibu hidup longgar, kalau si mayat harus ketat. Ya, maksudnya biar rapi. Gitu ya. Nah, udah gini, baik, ini masih ditutup hijab. Setelah pakai sarung, kemudian kita pakai lapisan yang ketiga atau gomis. Nah, ini bukanya pada saat gomis sudah menutup badan. Nah, sudah posisi begini, ini ditarik hijabnya. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Kalau begini kemungkinan ke bawah karena lebih mudah. Kalau ke atas nyangkut di leher. Disesuaikan aja ya. Kalau bapak-bapak yang tiga tadi, yang tiga itu ditarik ke atas karena yang nyempit di bawah ketutup duluan ya. Baik, setelah begini, nah setelah begini bagian yang bawah tadi ini dikedalamin, dibawa ke perut, ya, dikedalamin. Yang di bawah masuk ke dalam. Nih, ini kan tadi kita tutup ya. Aslinya kalau mau dibuka, ini dirapihin dulu nih yang di bawah. Nah, gitu, ya. Aslinya semacam begini, rapi jadinya. Ini. Nah. Tapi naruhnya setelah ini di atas, ini biar kelihatan ibu aja bahwa posisinya kayak gini. Jadi tangan kita yang masuk ke bawah, kanan, nah yang terus kemudian yang ke kiri. Nah yang di sini masukin ke bawah badan. Nggak usah terlalu tinggi banget, masukin aja, karena berat. Ini berat tuh ya, jangan kayak boneka enteng, aslinya berat. Nah, dimasukin ke badan, yang ini juga gitu. Bawah badan. Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu kerudungnya dipakai. Nah. Cakep tuh, cakep. Kamu dah. Ya. Nah. Jadi ibu-ibu begini ya. Nah, nanti di sini dirapihin nih, kayak gini. Nah, ya. Nah, karena nanti ada keluarga lagi yang pengen lihat, nyusul lihatnya. Kalau rapi kan enak juga lihatnya yang ngurus. Rapiin ya. Baik, selanjutnya kita melipat bagian sisi sebelah kanan. Dimasukin ke bawah baju, bawah badan ya. Kemudian sisi. Ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir. Iya. Alhamdulillah. Kalau sudah gini ketutup semua auratnya bagus. Kemudian ini kita lilit, ditalikan. Yang ditalikan, ya. Nah ini di sebagian kita ada yang minta dibukakan nantinya, makanya simpulnya hidup. Adanya di posisi sebelah kiri. Tapi ada juga yang nggak perlu dibuka, silahkan. Takut ngetop rumah katanya kalau dibuka. Ya, itu kalau yang nggak dibuka kata sutradara, balik lagi kata sutradara. Iya. Bisa dibuka. Kalau nggak ramai itu nggak ramai dari nonton. Padahal seumur umur saya ngurusin kayak gini, masukin malam juga
nggak saya buka juga kagak diparahin saya. Nggak ada Pak. Serius. Sebut-sebutnya marah. Kali. Tapi kalau ngucapin ada Pak, terima kasih. Serius. Dia mau meninggal, pamitan. Pak, terima kasih ya, saya sudah diantar sampai ke rumah sakit. Qadarullah saya dipanggil Allah. Ucapin Pak datang. Branding kayak itu. Ucapin terima kasih ada. Baru kalau dimarahin datang, lo kagak buka potongan gua kalau ada. Ucapin terima kasih ada. Dia datang atau mimpi? Ya. 1, 2, 3, datang Pak, saya lagi nyetir. Apa nggak pada nyetir? Pas bawa dia. Jadi saya ngantar dia ke rumah sakit, saya pakai ambulan. Saya lagi ngamuk ke saudara saya di Sukabumi. Tidurlah semalam di situ. Sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Saya digedor pintu, Pak tolongin. Ada tetangga yang sakit, tolong diantar ke rumah sakit. Ya udah saya antar. Sampai rumah sakit, saya sampai di sana dirawat, kemudian saya pulang ke sini Bekasi, baru sampai Cibubur, menjelang maghrib dia datang, Pak, makasih ya, sama istri saya kan berdua sama istri ke sana, saya pada Allah terima kasih diantar, Allah saya dipanggil, nggak lama setelah itu saya istirahat. Mampir ke toko, telepon dari keluarga saya yang saya kunjungi, Bang, yang kemarin abang antar meninggal. Dia udah tahu. Saya bilang gitu, dia udah tahu. Orang di Kesmari saya bilang gitu. Kaget gitu. Saya udah tahu duluan, nggak tahu dah. Bi, istri saya manggil saya Abi. Bi, ini ada telepon dari Sukabumi. Dia udah angkat aja. Angkat masih tahu itu yang saya antar dia. Kata istri saya udah tahu. Tahu ya itu harapannya juga berkah. Tapi kalau nguburin saya malam jam 2 jam 1 itu nggak pernah. Dan saya kalau nguburin nggak saya buka Pak. Kalau yang saya buka itu bagian mana sama bagian perut. Kenapa? Di sini yang akan mengembang. Jadi untuk membantu mengembang dia agar tidak tertekan, meletusnya tidak push gitu. Ini saya kendorkan. Nah saya buka. Kenapa? Tali ini berfungsi sebagai kancing. Kalau kancing ini dibuka, bukan kancing namanya. Tali ini juga kancing sebenarnya. Jadi kalau saya ngurus sampai jenazah sampai ke makam, saya buka. Kalau mau dikendorkan ini sama ini, karena yang akan mengembang perut. Saya beberapa kali lihat di Baki juga kan buka. Ya, baik, ini selesai, ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, ini harus rapi, tetap kayak gini. Kemudian kalau ibu pakai prinsip pada tikar, misalkan tikar itu fungsinya agar kayak gini tidak kotor sebenarnya di lapisan bawah atau pakai ini. Kalau yang itu kayak senja Kamboja itu pakai kain karena cari tikar sudah susah. Tikar susah punyanya Senang saya Pak. ya. Sampai ke Tasik, di sini udah lama ada. Oke, selesai.